warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, hari ini kita hari terakhir di bulan Rawah, atau di bulan Sya'ban. Kita ada sesuatu ataupun suasana yang berbeda di tahun ini. Karena apa? Kita masuk di bulan Ramadan dalam suasana yang ya bisa dikatakan cukup prihatin gitu. Karena apa? Dalam Ramadan tahun ini, tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah kali ini, kita masih prihatin dengan suasana negeri kita, dan juga bukan hanya negara kita, bukan hanya negeri kita, tapi hampir semua negara, ratusan negara yang merasakan dampak atau merasakan akibat dari menyebarnya virus corona atau COVID-19 kali ini. Dalam suasana keprihatinan seperti ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Bagaimana kita harus menjaga jarak, harus mengurangi pertemuan-pertemuan yang sifatnya berskala besar. Kita harus melakukan segala kegiatan itu di rumah dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal penting ya. Mungkin bagi orang-orang yang punya penghasilan yang cukup besar begitu, katakanlah mungkin dia pegawai negeri ataupun orang-orang kaya yang dia punya deposito atau punya punya simpanan dana yang lumayan yang besar begitu, barangkali ketika harus mengubah pola kegiatan kesehariannya, mengubah jadwal kerjanya, jadwal kegiatannya yang tadinya banyak di kantor luar menjadi di rumah, barangkali tidak bermasalah gitu ya. Karena toh apapun yang mereka kerjakan tidak akan berpengaruh bagi tingkat perekonomian mereka, tidak akan mempengaruhi pendapatan mereka secara signifikan. Karena apa? Mereka masih punya simpanan, mereka punya penghasilan tetap dan lain sebagainya. Tapi bagi kalangan-kalangan swasta begitu, pekerja buruh harian yang tidak punya penghasilan tetap ya, yang dia memang sehari-hari harus mencari nafkah begitu dan langsung berhubungan dengan banyak orang, ketika mereka harus di rumah tentu saja tidak punya penghasilan, atau setidak-tidaknya penghasilan mereka jauh berkurang. Walaupun ini sebenarnya angkanya ya sedikit, tapi lebih banyak yang penghasilannya itu mungkin malah berkurang dalam skala besar, atau mungkin malah tidak punya penghasilan sama sekali. Inilah yang menjadi tantangan kita di masyarakat ya, tantangan kita sebagai orang yang mungkin diberi kelonggaran lebih secara rezeki, orang yang mungkin tantangan kita sebagai kaum beragama, bagaimana yaitu untuk bagaimana menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Jika namun ini fenomena seperti ini ya, kesenjangan antara yang berpunya dengan yang tidak berpunya, ketimpangan antara yang berlimpah rezekinya dengan yang penghasilannya minim, bahkan minus sama sekali begitu. Ini kan sebuah ketimpangan, sebuah kesenjangan. Nah, tugas kita sebagai orang beragama begitu, setidaknya saya mungkin berbicara kepada kita semua sebagai orang-orang yang beragama begitu, itu adalah bagaimana kita menanggulangi ini semua dengan dengan aksi secara nyata, menunjukkan kepedulian kepada orang-orang seperti ini dengan
ya dengan mengumpulkan dana lah, menggalang dana di masyarakat, di keluarga, di komunitas, untuk disalurkan kepada orang-orang seperti ini. Tujuannya apa? Biar kesenjangan tadi, biar ketimpangan tadi bisa terkikis, bisa terkurangi sedikit demi sedikit, syukur bisa semuanya. Paling tidak ya dalam suasana Ramadan inilah mereka akan jelas mereka harus menjalani ibadah puasa seperti kita semuanya selama sebulan lebih. Tapi di sisi lain ketika mereka tidak punya penghasilan, nafkah mereka sedikit, apakah itu malah tidak makin memperberat ibadah mereka begitu. Nah, maka dari itu dalam suasana Ramadan seperti ini, marilah kita beraksi secara nyata untuk menunjukkan kepedulian kita kepada mereka dengan memberi mereka sebagian rezeki kita, sebagian apa yang kita miliki, agar mereka bisa lebih terangkat kesejahteraannya, agar mereka bisa lebih gembira hatinya karena ada yang bisa mereka makan walaupun hanya sekian hari ke depan begitu. Momentum Ramadan ini harusnya kita jadikan kita menjadikan suatu semangat yang tinggi. Kita memiliki motivasi semangat yang tinggi karena apa? Ini bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, yang Allah menyediakan pahala berlipat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, dengan cara seperti inilah semoga kita nanti juga setidaknya bisa mencapai suatu level yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu menjadi insan yang bertakwa. Karena di antara ciri orang yang bertakwa adalah bagaimana dia menunjukkan kebutuhan kepada orang lain itu dengan cara memberikan hal-hal, barang, benda apapun yang sebenarnya mungkin kita cintai, kita senangi. Harta kan kita cintai, uang kita senangi gitu kan, harta benda materi kita cintai, tapi kita sedekahkan gitu. Itu adalah suatu sikap takwa begitu. Karena ada dalilnya, la yasal bir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yasal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir aw atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Memberikan harta yang dia cintai, ala hubbihi dzil qurba, kepada kerabat dekat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini kan sekarang banyak sekali orang miskin, ibnas sabil, dan orang yang dalam perjalanan ya. Sekarang banyak sekali orang yang tiba-tiba jatuh ke garis kemiskinan gara-gara krisis corona ini begitu. Ini kalau kita menunjukkan kepedulian, kita sebenarnya itu suatu perilaku atau sikap dari orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wal sabil was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar ya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap takwa dicirikan dengan dia memberikan harta yang dia cintai, materi, benda yang dia cintai kepada orang lain yang membutuhkan, yaitu anak yatim, kaum kerabat, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Harapannya itulah yang akan kita capai di akhir Ramadan nanti ya, karena salah satu daripada tujuan kita berpuasa, tujuan utama bukan salah satu ya, tujuan utama kita berpuasa adalah agar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mau turun.